Kami dari kelompok Singkawang ingin mempresentasikan analisa filosofis film Flag yang dibuat tahun 2012. Jadi dari pendahuluannya untuk film Flag ini merupakan karya Robert Zemeckis yang merupakan berikut tokoh utama dan pilot. Untuk sinopsis singkatnya, jadi di film ini diceritakan Webb Whittaker adalah pilot maskapai penerbangan yang mengalami kecanduan alkohol dan kokain. Dan sebelum menerbangkan pesawat Flag 227, dia mengonsumsi alkohol dan narkoba untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah semalam berpesta. Ketika pesawat mengalami kerusakan mekanis serius, Webb berhasil melakukan manuver luar biasa yang menyelamatkan sebagian besar penumpang. Dia dipuji, namun investigasi kemudian menemukan adanya alkohol dalam tubuhnya. Secara kerangka teori, terdapat tahap etis, yaitu kenikmatan saat, kepuasan sensorik, pengindaran komitmen, pelarian dan tension sosial, kecemasan despair, kecemasan, tahap etis dan religius, yang berisi penghancuran ego, pengakuan keterbatasan diri, penyerahan diri pada kebenaran yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Untuk beberapa dialog akan dibahas, yaitu di sesi 1 tentang kamar hotel Atlanta. Dari sini saya akan memberi panduan, meminta kita memulai dari adegan pembuka di kamar hotel Atlanta. Kita melihat Webb bangun setelah malam berpesta, meminum sisa alkohol, lalu menggunakan kokain sebelum bertugas menekan pesawat. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana adegan ini mencerminkan tahap estetis Kierkegaard. Oke, mungkin dari rekan-rekan bisa melanjutkan. Mungkin dari saya dulu ya Kak ya. Menurut saya ini contoh yang sangat sempurna sih untuk kehidupan estetis. Webb hidup dari satu stimulasi ke stimulasi yang berikutnya. Alkohol, pesta, relasi seksual, dan kokain bukan sekedar kebiasaan, melainkan cara mempertahankan suasana hati agar ia tidak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Kierkegaard menjelaskan bahwa seorang estet terus mencari pengalaman baru karena takut menghadapi kekosongan eksistensial. Nah, adegan ini menunjukkan secara visual kondisi tersebut. Di sini saya tertarik pada penggunaan kokain dalam adegan itu. Bukan untuk bersenang-senang, melainkan agar ia dapat berfungsi kembali. Artinya, kenikmatan sudah berubah menjadi suatu kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa Webb bukan lagi mengendalikan hasratnya, tetapi justru dikendalikan oleh hasrat tersebut. Baik, di sini saya tambahin juga. Dalam bahasa Kierkegaard ini menyingkapi paradoks kebebasan estetis ya. Jadi kayak seorang estet itu mengira dirinya bebas karena mengikuti semua keinginan yang dimilikinya. Padahal ini sebenarnya menjadi budak dan keinginan sendiri ya. Semakin Webb mengejar kesenangan instan, semakin dia bergantung pada sesuatu yang di luar dirinya yang merasa dia utuh. Ya, mungkin kesimpulannya dari adegan pembuka itu tidak menunjukkan kebebasan mutlak, melainkan perbudakan eksistensial. Webb tampak menguasai hidupnya, tetapi sesungguhnya hidupnya digerakkan oleh kebutuhan terus-menerus akan stimulasi eksternal. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke dialog kedua, yaitu ancaman kehancuran. Angst dan keputusan estetis. Dari adegan pertama kita lanjut di adegan pesawat. Oke, di sini mungkin karena Adi lagi nih saya yang cover ya. Jadi di sini kita beralih ke adegan pesawat mengalami kerusakan serius. Apakah keberhasilan Webb menyelamatkan pesawat justru memperkuat ilusi hidup? Nah, di sini dari saya pribadi, saya rasa hal itu iya. Kenapa? Karena keberhasilannya membuat ia semakin yakin bahwa semua baik-baik aja. Ia mulai percaya bahwa kecanduannya tidak mempengaruhi kemampuannya, kejeniusannya, profesionalnya, menutupi kerusakan moral dan
eksistensial yang sudah terjadi? Mungkin dari saya, disinilah konsep keputusasaan yang tidak disadari menjadi sangat penting ya. WIP itu tidak melihat dirinya sebagai orang yang bermasalah. Justru karena ia berhasil berkali-kali, ia tidak merasa perlu berubah. Padahal menurut Kierkegaard, ketidaksadaran inilah bentuk keputusasaan yang paling sangat berbahaya. Ya, dari saya sih ketika mulai pesawat kehilangan kendali, seluruh ilusi kontrol itu ya runtuh ya. Jadi bukan hanya ancaman kematian yang muncul, ada ancaman yang lebih dalam selain itu. Kemungkinan bahwa selama ia berbohong kepada dirinya sendiri. Gitu. Ya, mungkin kalau dari saya, transisi dari kamar hotel menuju kokpit itu menggambarkan betapa Mic-nya belum rapuhnya on, dunia. Zahra. Oke, mungkin dari saya, transisi dari kamar hotel menuju kokpit menggambarkan betapa rapuhnya dunia estetis, kenikmatan dan distraksi yang tidak mampu melindungi seseorang ketika ia dipaksa berhadapan dengan realitas yang tidak dapat dikendalikan. Oke, mungkin saya cover juga. Di sini kita masuk ke dialog ketiga, yaitu lompatan eksistensial antara tahap etis dan tahap religius. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari film ini. Di sidang investigasi, WIP bisa... Selanjutnya terakhir dari Zara. Oke, kita lanjut lagi. Kita lompat ke dialog 3. Lompatan eksistensial antara tahap etis dan tahap religius. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari film ini. Di sidang investigasi, WIP bisa saja menyalahkan Trina yang sudah meninggal dan menyelamatkan dirinya. Namun, ia memilih mengaku bahwa dirinya pecandu alkohol. Bagaimana kita baca momen ini? Mungkin boleh rekan-rekan yang lain? Dari saya pribadi, ini adalah langkah menuju tahap etis ya. Untuk pertama kalinya WIP itu menerima tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi ia berhenti mencari kambing hitam, kemudian ia juga berhenti untuk melarikan diri. Mungkin boleh ditambahkan? Oke, mungkin sedikit menambahkan lagi. Yang menarik, nih, kita coba lihat yang paling menariknya, adalah bahwa secara duniawi keputusannya nih sangat merugikan. Ia kehilangan kebebasan fisik dan harus masuk penjara. Namun secara batin ia justru terlihat lebih bebas dibandingkan sebelumnya, lebih plong. Dari saya melihatnya sih berbeda ya, melampaui tahap etis malahan ya. Jadi sepanjang film ini itu kayak istilahnya act of God ya, terus muncul dalam proses investigasi. Jadi pada akhirnya ya WIP ini tidak hanya mengakui kesalahan hukum, selain itu dia juga mengakui keperapuan dirinya, dia berani mempertahankan ego yang selama ini dia bangun. Bahkan dia sangat dekat dengan apa yang Kierkegaard sebut sebagai gerak menuju terhadap religius ya. Oke, jadi menurut kalian semua nih, apakah ini termasuk leap atau fate? Saya sih bukan dalam arti perpindahan agama ya, tetapi keberanian menatap kebenaran mutlak tentang dirinya sendiri tanpa yang lagi disembunyikan. Jadi ia memilih kehilangan segalanya daripada kehidupan dalam kebohongan itu sendiri. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri sih, leap of faith itu momen pengakuan, merupakan titik balik eksistensial film. WIP kehilangan kebebasan fisik tetapi menemukan kebebasan yang lebih dalam, yaitu kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri secara jujur. Dan ya itulah kemenangan sejatinya. Oke, kita masuk ke tabel ringkasan yang terakhir. Di sini dari tahap Kierkegaard ini Lanjut. Oke, Adi kalau udah nggak nge-lag boleh silakan. Izin untuk memberikan ke Gard. Ya, tabel ringkasan terhadap Kierkegaard terpresentasi dalam film. Dalam tahap estetis terdapat alkohol, kokain, Vestus dapat menggunakan zat untuk dia menyangkal bahwa dirinya kecanduan. Dalam angst, krisis pesawat dan investigasi hukum. Lalu pada tahap etis,
mengakui kesalahan dan menerima tanggung jawab. Religius, yaitu keberanian menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Yang terakhir adalah leap of faith, yaitu pengakuan di ruang sidang meski